Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu berharap dan berdoa saudara-saudara sekalian selalu dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan hari ini, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami berterima kasih Bapa untuk kesempatan pada saat ini boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk boleh memahami firman-Mu sehingga kami boleh hidup lebih berkenan lagi di hadapan-Mu. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan bagi kita sepanjang hari ini, hari Sabtu 8 Oktober 2022, yaitu yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30, begini firman Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dalam bahasa Batak dikatakan, dibaheni buti hatani Jehovah debatani Israel. Nunga pola hudok nian, pinoparmu doho pinoparniamam marhalado di jolokku, ro di saliling-liling na. Alay anggun waeng nina Jehovah dau maisian ahu. Ay akkana pasangap ahu marsangap bahenoku. Alay akkana palea ahu marlea do bahenoku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah selalu setia pada janji yang telah diucapkannya. Itu sangat berbeda ya dengan kita manusia yang seringkali ingkar janji dengan apa yang sudah kita janjikan. Namun sebuah janji itu selalu terikat dengan sebuah ketentuan yang harus diingat dan dipegang. Karena itu saudara-saudara sekalian, ketika Allah berjanji pada umatnya, dan umatnya tidak memegang, melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang perjanjian tersebut, bukan berarti Allah harus memenuhi janjinya tersebut. Tetapi ketika ketentuan dilanggar, Allah juga bisa menarik kembali perjanjian yang telah Dia nyatakan tersebut. Saudara-saudara sekalian, itu yang bisa kita lihat dari nats hari ini. Allah memang telah berfirman, menjanjikan kepada Eli dan keluarganya bahwa ia akan boleh hidup selamanya di hadapan Allah untuk melayani Allah. Namun perjanjian itu akhirnya ditinjau ulang, dibatalkan oleh Allah. Karena Allah melihat
bahwa Eli hidup dengan tidak benar di hadapan Allah. Tadi dikatakan bahwa jauhlah hal itu daripadaku. Allah berkata, jauhlah hal itu daripadaku. Allah tidak akan melanjutkan, melaksanakan apa yang telah dia janjikan kepada Eli dan keluarganya untuk memperkenankannya hidup melayani Tuhan selama-lamanya. Karena Eli tidak menghormati kekudusan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Eli adalah seorang imam. Ia bertugas di Silo, ya. Seorang imam, dia bertugas untuk menyampaikan korban persembahan, korban bakaran yang dibawa oleh umat. Dan imam dan semua orang yang terkait dengan pekerjaan keimaman memiliki hak atas bagian ya dari setiap korban persembahan tersebut. Namun saudara-saudara sekalian, Eli bersikap tidak jujur di dalam melaksanakan tugasnya. Dia tidak menghormati kekudusan Allah ketika dia melakukan tugasnya tersebut. Eli punya dua orang anak, namanya Hofni dan Fineas. Dan mereka tentunya juga ikut untuk membantu setiap pelayanan dalam persembahan korban bakaran yang dibawa oleh umat. Tetapi kedua anaknya tersebut adalah orang yang tamak, rakus, jahat. Mereka seringkali tanpa aturan memakan persembahan-persembahan yang dibawa oleh umat di luar dari apa yang menjadi hak mereka. Bahkan sebelum itu dipersembahkan. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya sebagai seorang orang tua, Eli harus mengingatkan itu. Namun ternyata Eli tidak berani dengan tegas untuk mengingatkan anaknya. Eli tidak berani dengan tegas menegur, bahkan seharusnya dia harus marah dengan sikap anaknya yang tidak menghormati kekudusan Allah tersebut. Saudara-saudara sekalian, kenapa dia tidak mau tegas? Karena ternyata firman Tuhan juga mengatakan kalau Eli itu telah menggemukkan dirinya dari bagian-bagian terbaik dari korban bakaran yang dibawa oleh umat tersebut. Artinya dia juga tidak jujur, tidak benar di dalam melakukan tugasnya sebagai seorang imam, tidak sungguh-sungguh menghormati kekudusan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Eli tidak mau menegur dengan tegas anak-anaknya, maka sikapnya itu adalah juga sikap yang tidak menghormati Allah atau sikap yang menghina Allah. Oleh sebab itu, maka Allah pada akhirnya menarik janjinya dan bahkan menghukum mereka. Allah menghukum Eli dan kedua anaknya mati ya, mati di tangan orang Filistin. Sementara Imam Eli sendiri dia mati terjatuh dari kursinya, tersungkur, terjerembab. Dia mati ketika dia tersentak mendengar berita kekalahan umat Israel di tangan orang Filistin. Dan itu akhirnya tidak ada lagi generasi Eli yang meneruskan tugas keimaman itu di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar ya dari apa yang terjadi dalam kehidupan Imam Eli, yang akhirnya dia tidak menerima apa yang telah dijanjikan Allah di dalam kehidupannya. Karena ia tidak menghormati Allah. Oleh sebab itu mari saudara-saudara sekalian, kita mau diingatkan supaya kita belajar untuk menghormati Allah.
di dalam setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melayani Dia atau untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atas nama Tuhan? Ataukah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Dia? Saudara-saudara sekalian, kita tidak akan pernah mampu membohongi Tuhan. Karena Dia melihat segala sesuatunya. Karena itu jangan pernah mempermainkan, melakukan ibadah, mengerjakan ibadah, apakah itu juga pekerjaan-pekerjaan pelayanan, pekerjaan-pekerjaan atas nama Tuhan, hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, hanya untuk tujuan-tujuan hati kita sendiri, hanya untuk kepentingan-kepentingan kita sendiri. Sebab ketika kita mengerjakan pekerjaan atas nama Tuhan, tetapi kita telah memakai itu untuk kemuliaan kita, untuk kepuasan diri kita sendiri. Itu sama halnya kita tidak menghormati Tuhan. Kita telah merendahkan kemuliaan dan kekudusannya. Dan Allah sangat tidak ingin Dia direndahkan, tidak dihormati oleh anak-anaknya, oleh umatnya. Dan bisa saja saudara-saudara sekalian, sikap kita yang membuat kita akhirnya tidak menerima, tidak merasakan janji-janji berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita oleh karena ketidaksetiaan kita, oleh karena sikap kita sendiri yang telah merendahkan Allah, kekudusan, kehormatannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari saudara-saudara sekalian, kita belajar untuk semakin sungguh-sungguh, semakin di dalam kerendahan hati, ketulusan hati, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengerjakan apapun hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaannya, jangan pernah merendahkan kehormatan Tuhan lewat sikap kita yang tidak terpuji, lewat sikap kita yang menjadi batu sandungan, lewat sikap kita yang menentang kehendak Allah, supaya kita sungguh-sungguh merasakan setiap janji-janji yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini supaya kami belajar Tuhan untuk setia di hadapan-Mu, belajar untuk sungguh-sungguh di dalam melakukan setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dengan penuh hormat kepada-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak merendahkan Engkau dengan sikap kami, perilaku kami Tuhan yang menjadi celah di hadapan-Mu. Tetapi biarlah kami Tuhan benar-benar menjadi orang-orang yang dengan sepenuh hati beribadah kepada-Mu, melayani Engkau Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Sehingga kami benar-benar boleh merasakan setiap janji-janji, berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, sepanjang hari ini biarlah kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup memuliakan Engkau saja lewat setiap perkataan kami, perbuatan dan setiap tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara tetap hidup selalu penuh hormat kepada Allah lewat sikap dan perbuatan kita setiap hari. Sampai jumpa.